Ya, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk mereview ulang apa yang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Coba kalian bisa lihat bagan yang ada di depan, sudah saya buat. Itu adalah step-step pembelajaran kita, ya, langkah-langkah pengembangan karakter kita. Ada beberapa fundamental dasar atau dasar dari karakter yang harus kita miliki sebagai seorang Kristiani. Ingat, Christian atau Kristen adalah sebutan untuk orang yang gaya ngomongnya, cara bicaranya, pikirannya, pendapatnya, cara pandangnya sama seperti Kristus. Oke? Nah, kita sudah belajar tentang kerendahan hati. Ya, saya akan buat step-stepnya supaya kalian ngerti bahwa apa yang kita pelajari adalah sebuah kesinambungan. Ya, bukan materi yang terpisah-pisah. Yang namanya karakter itu dibangun dari bata ke bata, ya. Dari poin ke poin, dari tangga ke tangga. Jadi karakter itu terus dikembangkan. Makanya saya kira tidak ada masa di mana kita berhenti bertumbuh, tidak boleh ada waktu di mana kita berhenti berkembang, tidak ada waktu di mana kita berhenti mengembangkan karakter, tidak ada. Oke, kita diminta untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kristus itu sempurna, kita masih belum sempurna. Tapi meskipun kita belum sempurna, kita diminta untuk semakin sempurna. Oke? Nah, saya harap Anda memperhatikan dengan baik, ini adalah hal yang sangat penting. Kerendahan hati kita sudah belajar bahwa kerendahan hati adalah kesadaran diri, di mana kesadaran diri itu bukan berasal dari diri kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kita sadar bahwa kita berdosa, sehingga kita sadar betapa miskinnya kita, sehingga kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan belas kasihan dan kemurahan daripada Allah untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan jiwa kita. Oke? Dan kerendahan itu pekerjaan Roh Kudus. Artinya apa? Orang-orang yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, sudah punya potensi di dalam dirinya rendah hati. Karena itu adalah pekerjaan pertama Roh Kudus di dalam keselamatan kita. Dari kerendahan hati kita butuh keselamatan. Masih ingat? Ya, orang yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus, yang kanan melihat Yesus disalib, dia berkata, bukankah engkau ini Mesias yang menyembuhkan orang, yang membangkitkan orang yang mati? Kenapa kau tidak turun saja, tunjukkan kekuatanmu? Sambil mengejek, ya kan, karena dia mendengar rumor bahwa Mesias itu luar biasa, tapi kok dia melihat Mesias kok terluka seperti itu. Tapi yang sebelah kiri, dia berkata begini, hai kawan, tidak tahukah kamu bahwa kamu dan aku itu pantas disalib? Tapi orang ini gak punya dosa apa-apa, kudus, suci, dan dia disalib, gak kayak kita. Jadi dia sadar dengan dosanya, betul tidak? Sadar dengan keberadaannya. Lalu ada iman. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau menjadi raja, dia percayakan kalau Yesus akan menjadi raja, betul gak? Dia percaya bahwa Yesus akan menjadi raja dalam kerajaan Allah. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, raja di atas segala raja. Lalu kemudian dia berkata, Yesus, kalau engkau menjadi raja, ingatlah akan aku. Suatu kerendahan hati. Dia tidak minta, dia tidak maksa, dia just remember me, ya. Cuman ingat aku. Ketika Yesus melihat kerendahan hati itu, apa yang dia katakan? Yesus kemudian menoleh kepada dia dan berkata, hai kawan, pada hari ini juga aku katakan kepadamu hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Taman Firdaus. Sempat enggak penjahat di sebelah kiri Yesus berbuat baik? Sempat enggak datang beribadah? Sempat enggak memberikan persembahan? Sempat enggak dia membalas budi? Sempat enggak dia berbuat kebaikan, hal-hal yang bermoral, menolong orang lain? Sempat enggak? Enggak sempat. Itulah yang kita sebut dengan anugerah. Sebuah pemberian kepada mereka yang tidak layak untuk diselamatkan. Oleh karena itu bukan orang yang bangga dengan kesalehannya yang diselamatkan, tapi orang yang sadar dengan dosanya yang akan diselamatkan. Berbahagialah mereka yang miskin, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Dari kerendahan hati itu ada iman kepada Yesus, ada iman kepada Allah. Dan iman yang kita pelajari adalah iman yang percaya kepada Allah, suatu pribadi yang nyata di balik yang kelihatan ini, dan untuk dialah kita hidup, ya.
Dan iman kepada Allah ini bukan hanya sekedar iman percaya kepada Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dan bukan hanya itu, kita percaya kepada Allah yang mengasihi kita dalam setiap tantangan hidup kita. Itulah yang disebut dengan iman. Oke? Dari iman muncul sebuah ketaatan. Kalau kamu meyakini, kalau kamu percaya bahwa Dia adalah Raja, maka hiduplah sebagai hamba. Betul tidak? Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Bapa, maka hiduplah sebagai anak. Kalau kita berkata bahwa Dia adalah Tuhan atau Tuan atau Lord, ya kan? Hiduplah sebagai budak yang baik, sebagai bawahan yang baik, sebagai pekerja yang baik. Kalau kita berkata bahwa Dia adalah Allah, hiduplah sebagai ciptaan yang hidup sesuai dengan desainnya. Dan kita didesain hidup untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Karena itu baik engkau makan maupun minum, lakukanlah segala sesuatu bagi Allah. Dan ketaatan yang kita pelajari adalah ketaatan yang bukan bersifat legalisme atau ketaatan karena takut dihukum, ketaatan karena takut malu, ketaatan karena nanti dianggap nggak baik sama orang. Enggak, itu ketaatan yang di luar. Tetapi ketaatan di dalam Kristus adalah ketaatan dari dalam. Karena Dia baik, karena Dia mengasihi saya, maka saya lakukan ini. Karena Dia Tuhan saya, maka saya lakukan ini. Karena Dia Raja saya, maka saya mengabdi. Baik makan maupun minum, aku lakukan bagi Dia. Nah, ketaatan yang tertinggi adalah apa? Di atas ketaatan? Kasih. Ketaatan yang utama dan terutama adalah apa? Hukum yang utama dan terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama. Perintah yang pertama, yang paling utama. Maka ketaatan yang paling utama adalah mengasihi Allah. Lalu ketaatan yang utama adalah mengasihi sesama. Oke? Kenapa kita tidak boleh mukul orang lain meskipun orang itu berbuat jahat? Kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena itu adalah perintah yang terutama dan utama dalam hidup kita. Orang yang mengasihi Allah otomatis akan mengasihi sesamanya. Tapi kalau orang yang tidak mengasihi sesamanya, saya meragukan kasihnya kepada Tuhannya. Oke? Bagaimana dia berkata, aku taat pada Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesamanya? Nggak bisa, karena itu hukum yang utama yang Tuhan tetapkan. Ketika saya mengasihi ayah saya, katakanlah, saya mengasihi ayah saya. Oke? Ya. Nah, belikan terang bulan untuk adikmu misalnya. Belikan martabak untuk adikmu. Oke? Ada perintah dari bapak saya untuk membelikan martabak bagi adik saya. Tapi saya tidak suka dengan adik saya tidak mau membelikan martabak buat adik saya. Anda bisa melihat apakah saya mengasihi bapak saya? Suka nggak suka saya dengan adik saya karena bapak saya, ya, karena saya mengasihi bapak saya, mau nggak mau saya tetap harus melakukannya. Tapi kalau saya tidak melakukannya, orang bisa meragukan. Masa katanya kamu sayang sama bapakmu, disuruh beli martabak buat adikmu aja nggak mau. Aku nggak suka sama adikku. Tapi kan paling tidak lakukan untuk bapakmu, ngerti ya? Saya benci dia, mister. Saya nggak suka sama dia, mister. Mangkel aku. Dia ngomongin aku di luar sana. Loh, tapi paling tidak kan kamu harus mengampuni. Mengampuni enak aja. Nggak boleh diampuni. Gak adil dong. Pokoknya dia harus menderita sama seperti aku menderita. Paling tidak mbok ya lakukan untuk Tuhanmu. Kita mengampuni bukan untuk diri kita loh. Kita mengampuni itu Tuhan. Kita berbuat baik untuk Tuhan. Kita ngasih persembahan untuk Tuhan. Kamu belajar hari ini untuk Tuhan. Karena kamu mengasihi itu Tuhan.